lengkap saya Christian Emmanuel Anggur, panggil saja Kak Kris. Ya, saya sekarang usia sudah 58, mau masuk 59, jadi hampir 60 usianya. Jadi saya ikut STM awal tahun 91 di Kuskupan Ruteng. Jadi kemudian pada saat saya bekerja sebagai pegawai di Komisi Majelis Pendidikan Katolik MPK. Saya baru nikah 48 tahun. Jadi baru satu anak. Kesibukan saya sekarang ini sebagai kepala perpustakaan di SMA Swasta Katolik Pancasila ini. Jadi saya berada di sini sejak 2013. Sebenarnya sudah pensiun, tapi saya dipanggil oleh yayasan untuk menangani perpustakaan. Jadi ini sudah 10 tahun saya bekerja di SMA Swasta Katolik Pancasila ini. Saat ke Kupang, jadi kita diundang ke Kupang itu tahun 1993, tahun 93. Jadi setelah Kupang berkembang kurang lebih 6 bulan, untuk pendadarannya kami diundang untuk sebagai pemateri, pemberi waktu itu sana. Lalu setelah pendadaran di Kupang itu dilaksanakan di luar kota, di Koputu, 12 kilo dari kota Kupang. Lalu kemudian terkonsentrasi seluruh kegiatannya di Naikoten. Jadi kurang lebih 2 minggu kita di Kupang itu. Lalu diundang lagi ke Timor Leste, Timur waktu itu. Jadi kita pergi pertama dalam rangka memeriahkan 17 Juli Hari Integrasi di sana. Setelah itu kita buka beberapa tempat di sana, terutama kita konsentrasi latihannya di BIP di Komoro, ya, balai untuk pertanian itu. Setelah dari sana kita kembali lagi ke Kupang, jadi kita hanya latih keliling saja, diundang oleh beberapa teman dari perpu-perpu. Kesan saya yang pertama di Kupang itu ya luar biasa lah. Di sana respons dan animo mereka terhadap organisasi ini sangat tinggi. Jadi membeludak di sana itu. Jadi kita beri meditasi saja itu sampai meludak keluar dari aula serbaguna itu, manusia full. Lalu di sana kita memang masih baru, orang baru ke sana, bahkan naik pesawat saja baru. Ya. Jadi kemudian latihan untuk anggota senior dan di sana senior dengan junior. Jadi seniornya itu yang ikut pendadaran dengan beberapa pembekalan dari kami yang tim pendadar di sana. Lalu sedangkan senior masih sifatnya masih rekoleksi, retreat agung macam itu waktu itu, sehingga lebih kepada perkenalan, gerakan juga mereka hanya menonton lihat. Lalu di antara penonton itu baik senior maupun junior banyak yang punya latar belakang bela diri juga, karena di sana banyak bela diri, baik itu karate, kempo, taekwondo dan pencaksilat lain di sana. Jadi sehingga waktu itu masih rumpu rampe teman-teman itu latar belakangnya. Ya, tapi rata-rata respons mereka terhadap pencaksilat THSTH ini sangat tinggi, karena itu ada nilai imannya di dalamnya. Jadi itu motivasi saya tinggalkan Ruteng. Waktu itu saya masih di Ruteng ke Kupang. Motivasi pertama itu memang kita menghargai undangan, apalagi undangan itu melalui Kuskupan. Jadi saya waktu itu dipanggil oleh sekretaris uskup, lalu dikirim ke Kupang sebagai pemberi untuk pendadaran di Kupang itu. Jadi saya rasa
kalau motivasi pribadi dalam arti saya masuk ke TSTM ini lebih kepada motivasi iman, bagaimana membentuk diri, membentuk karakter, mengalahkan kesombongan dan lain-lain, ya bagaimana saya bisa bersemangat dalam bekerja, lalu lebih tekun dan lain-lain, memiliki banyak sahabat teman-teman. Kira-kira motivasi saya yang berkaitan dengan organisasi TSTM itu. Sedangkan ke Kupang tadi saya rasa motivasi pertama itu menghargai undangan dari teman-teman Kupang. Jadi waktu itu saya bukan pilihan bebas ke sana, tetapi diundang. Ya. THSTM ini mendidik banyak kader muda gereja. Jadi gereja Katolik ini jangan sampai mata rantainya putus. Ya. Kekristenan Katolik itu jangan sampai mata rantainya putus, maka ada kaderisasi berkelanjutan. Ya. Jadi saya harap orang-orang muda bisa menggantikan kami menjadi lebih militan daripada kami yang sebelumnya. Ya, karena tantangan sekarang kan lebih berat daripada masa kami dulu. Ya. Sekarang itu sudah generasi milenial dengan digitalisasi teknologi ini, saya rasa proses pembelajarannya yang lebih berat dan lebih tantangannya lebih besar lagi, terutama banyak sekali sekarang ini ajaran-ajaran yang radikalisme dan lain-lain itu. Jadi karena itu kita harus membenahi diri ke dalam ya. Sebagai warga gereja, jadi butuh kader yang benar, yang baik, yang paham tentang gereja, ajaran gereja, habis itu tentang kitab suci, habis itu tentang liturgi. Jadi kita harus dibekali semua, bukan hanya soal kita hebat bela diri kita melatih kita untuk bisa berani memutuskan sesuatu, berani hasilnya nanti kamu akan tahu sendiri, akan alami sendiri, akan nikmati sendiri. Asal sekarang pertama itu tekun, ya, bersemangat, dan juga jangan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting yang membawa kita pada kejatuhan. Ya. Pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam TSTM ini adalah doa dan meditasi. Terus terang awalnya memang saya tertarik karena olahraganya, bela dirinya. Jadi kebetulan saya ini orang seni, ya. Jadi lebih kepada melihat TSTM sebagai peragaan seni gerak menurut saya, dan saya suka itu. Ya. Jadi semua hal itu adalah seni itu menurut saya. Tetapi yang lebih menarik daripada itu pendalaman kitab suci, doa dan meditasi. Ada satu hal yang menarik yang sama hari ini saya tidak, sampai tua saya tidak mungkin lepas itu. Karena saya pernah 14 tahun gejala stroke. Nah, sudah miring ya, kalau saya minum itu keluar ikut sini, di bagian kiri ini berat untuk angkat, bagian kanan ya berat, kram dan juga berat sampai mati rasa. Ini bagian wajah saya sudah tidak terlalu normal. Tapi kemudian setelah dirawat berkali-kali di rumah sakit ya, lalu malah saya ditolak kena keracunan obat. Lalu kemudian akhirnya saya mencari pengobatan alternatif di luar. Ya, beberapa bentuk obat, jenis obat saya sudah, baik itu herbal maupun banyak juga yang mistik yang dari luar yang tetapi saya tidak terlalu kecuali saya gelut masuk ke dalam dengan doa dan meditasi pribadi sendiri. Pandangan saya tentang TSTM ini sangat bagus. Jadi membentuk karakter pribadi kita kepada kedalaman sebenarnya. Bagaimana kita menemukan diri menjadi orang yang berguna bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa. Ya, karena itu kita harus ikut sungguh-sungguh sebenarnya apa visi misi murni TSTM itu. Aturan-aturan yang sudah diletakkan, visi misi TSTM, aturan, kemudian bagaimana pentahapan latihannya. Jangan baru misalnya kita masih latih berjalan,
orang lain sudah latih lompat. Ya, berjalannya sampai mahir dulu, sampai betul-betul lepas, sampai fasih gerakan. Ya, so itu baru tingkat berikut. Ya, lalu pertama itu kita calon anggota, kedua itu anggota setelah didadar, lalu kemudian tingkat kepelatihan, kita ikut berbagai latihan untuk menjadi pelatih yang baik. Sudah itu sampai kita tingkat menjadi seorang pembina. Ya, jadi jangan terlalu banyak terikat dengan atribut lah, lebih kepada kedalaman. Ya, tekun melatih diri, itu saja. Tentang pertanyaan jurus monyet ya, memang banyak yang protes juga, kok tidak diajarkan dalam TSTM, tapi jurus monyet ini dari mana? Jadi kebetulan kami di Ruteng itu sedikit semacam persaingan tidak secara langsung dengan teman-teman bela diri lain. Lalu sering diundang, terutama untuk memeriahkan Hari ABRI dulu tuh. Ya, itu setiap tanggal 5 Oktober kami diikut sertakan dalam atraksi-atraksi. Jadi kita tidak mungkin bawa atraksi misalnya jurus Esurto atau jurus A sampai Z, kan tidak mungkin. Ya, kita harus padukan bagaimana merangkaikan perkelahian, misalnya bagaimana merangkai jurus beregu ya. Lalu kita harus bisa padukan semua jurus itu, bukan hanya sekedar yang menegangkan, tapi bagaimana yang menghibur, dan kita meniru semangat binatang, misalnya gerak model jurus kera misalnya. Maka waktu itu supaya lebih menarik, saya campur adukan seluruh gerakan itu, diselang-selingi dengan jurus-jurus monyet. Ya, kadang 1-2 jurus saya masukkan jurus kera ya, kera itu jurus monyet itu. Jadi maka terjadilah terwarislah gerak itu dari guru jurus kera yang sebenarnya untuk atraksi itu, anak-anak jadi mahir. Dan mereka malah lebih tertarik dengan gerak-gerakan itu. Ya, tidak apa-apalah. Jadi itu namanya kepandaian pribadi. Jadi soal jurus khusus, misalnya jurus wajib Aisurto, jurus A sampai Z, itu keutamaan kita dalam TSTM. Karena dengan itulah kita menyatu. Kita mau hadir di Larantuka, di sana ada jurus wajib Aisurto. Kita mau ke Kupang, ya, ada jurus wajib Aisurto. Itu menyatukan kita A sampai Z, ya, sudah diatur sekian. Dan tidak boleh ubah lagi itu. Nah, sedangkan yang tadi kan yang fleksibel untuk supaya bisa membuat anak-anak semangat saja. Tapi bukan jurus umum, jurus utama untuk berlaku seluruh Indonesia, itu tidak. Tapi itu lokal, tempat-tempat tertentu saja. Macam kami di Ruteng, di Borong, itu kita latih jurus itu untuk atraksi-atraksi pentas-pentas macam itu. Itu saja. Orang Kudus ya, tokoh iman bagi saya. Ya, tentu pertama karena tanggal lahir saya ini malam Natal. Ya, saya mengidolakan Yesus Kristus tentu. Tetapi untuk orang-orang Kudus, saya mengidolakan Padre Pio dengan Santo Fransiskus Assisi. Jadi mereka adalah orang yang habis-habisan memberi diri kepada Yesus dan kepada sesama. Ya, jadi karena iman mereka lah akhirnya mereka diberi karunia khusus menerima 5 luka Yesus atau stigmata. Jadi awalnya saya memang sering membaca itu kisah orang-orang kudus itu. Sebenarnya banyak, ada juga yang berkaitan inspirasi tulisan, meditasi dan lain-lain itu Santo Yohanes dari Salib ya, Santa Teresa Avila, kemudian Bunda Teresa. Ya, saya suka baca-baca itu karena banyak inspirasi dari mereka, terutama dengan pengembangan diri. Pesan saya untuk orang-orang muda. Pertama, jangan tinggalkan TSTM. Ya, jangan berhenti latihan.
sepanjang kita bisa, ada waktu, ya ada tempat, kita latih terus-menerus. Ya. Kembangkan diri kita sebaik mungkin. Jangan sibuk dengan hal-hal luar yang tidak terlalu penting. Ya, apa yang penting bagi saya, untuk kedalaman diri saya, untuk semangat kerja saya, ya, untuk bagaimana menjalin kerjasama dan persaudaraan dengan orang lain, tekun itu. Jadi itu yang berikut. Yang kedua, tekun bagian rohani tadi. Cepat atau lambat kita akan menjadi tua. Ya. Jadi karena itu sekarang saatnya kita untuk belajar, mendalami sampai dengan hal-hal yang sebenarnya penting dan inti untuk kehidupan kita, sampai kita mati sekalipun kita masih bisa menggunakan itu, memanfaatkan itu. Misalnya tadi tentang doa, tentang meditasi. Ya, ada hal tertentu yang perlu kita miliki saat tua, itu meditasi. Bagaimana kita kembali ke dalam diri, menyelami ketenangan, rasa damai dan sukacita di dalam diri dengan doa dan meditasi. Senang dengan diri, gembira dengan apa yang kita miliki, syukur dengan apa yang ada. Jadi dua hal, doa meditasi itulah yang menyembuhkan kita, yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita tekun, yang membuat kita termotivasi, banyak inspirasi muncul dari situ, banyak karya-karya. Ya, terus terang saya bisa buktikan banyak hal di TSTM ini. Teman-teman semua tahu, baik dari segi penciptaan gerak, atraksi, lebih banyak itu kalau ditanya kembali ke belakang, siapa yang beri latihan? Oh, Kakak Chris. Ya. Bakat yang berikut yang paling tinggi juga bagi saya itu melukis. Ya. Saya di sini dipercayakan kalau baru-baru ini ada peluncuran 40 tahun sekolah ini, saya melukis pendirinya. Kebetulan dia orang Polandia, Pater Stanis Wiparlo. Nah, saya membuat lukisannya 2 meter tingginya, 1,5 meter lebar. Nah, lalu bakat yang berikut yang ada pada saat itu menulis. Banyak tulisan-tulisan saya, walaupun hanya baru 2 yang terbit. Terbit yang pertama tadi berkaitan dengan sakit saya, itu saya beri judul "Saya Sembuh dengan Meditasi". Jadi ini langsung dengan kuncian. Ya, kita tarik ini, lalu kalau dia bergerak kita bisa tutup nafasnya. Kita cekik, ya. Jadi dia bisa mati. Nah, itu satu. Yang kedua, buangan ya. Mantap. Nah, jadi ini kunci. Dia tidak bisa bergerak lagi. Ya, kami persembahkan satu lagu dari TSTM Ranting Masapa dan unit Kaniti. Tunggal hati seminaritean, tunggal hati Maria is